berita Ramadan seputar pemilihan di KPU Kabupaten Semarang. Tausiah kami hadirkan podcast spesial untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di bulan yang penuh rahmat ini kita semua diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada Tausiah volume 4 ini edisi Ramadan, kita akan mengupas tuntas tentang perjalanan tahapan pencalonan dan pemungutan Pilkada tahun 2024 bersama Bapak Talkis sebagai Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan. Silakan disapa dulu teman pemilih di studio dan di rumah Pak Talkis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua, rekan-rekan pemilih beserta seluruh jajaran KPU Kabupaten Semarang. Semoga dalam menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan kali ini kita diberikan kemudahan, kelancaran, dan berkah barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya kita semoga bisa dipertemukan pada Ramadan di tahun yang akan datang. Allahumma amin. Amin. Oke Pak Talkis, masuk ke acara ini. Alhamdulillah ya Pak Talkis, Pilkada Kabupaten Semarang tahun 2024 sudah selesai berjalan dengan lancar. Alhamdulillah Mas Cipta. Sukses dan tidak ada masalah seperti sengketa pencalonan, PSU, PHPU, dan lain-lain. Seperti yang terjadi di daerah lain Pak Talkis. Namun demikian, di balik kesuksesan Pilkada Kabupaten Semarang, tentu ada proses ya Pak Talkis yang harus dilalui. Kiranya Pak Talkis bisa menggambarkan secara singkat terkait dengan proses pencalonan dan pemungutan suara tersebut di Kabupaten Semarang, Pak Talkis. Pertama tentang pencalonan, jadi KPU sesuai PKPU 8 dan diperbarui menjadi PKPU 10 tahun 2024 menjalankan seluruh tahapan sesuai PKPU yang ada. Pertama memang di Kabupaten Semarang mulai tanggal 8 sampai 12 Mei 2024 kita membuka tahapan pencalonan penerimaan calon perseorangan, tapi sampai di tanggal 12 Mei di Kabupaten Semarang itu tidak ada calon atau pasangan calon yang mendaftarkan Mas Cipta, sehingga di calon yang lewat jalur perseorangan tidak ada. Tapi di tahapan pencalonan lewat partai politik Kabupaten Semarang ada 2 pendaftar pasangan calon Mas Cipta. Satu, pasangan yang mendaftar di hari kedua, itu hari pertama belum ada pendaftar, hari kedua itu pendaftarnya itu pasangan Pak Nesti Nugraha Nur Arifah atau disingkat Mutiara. Yang kedua itu hari ketiga atau hari terakhir itu ada pasangan Pak Nurul Huda dan Pak Jarmuji atau disingkat Haji. Jadi secara singkat di Kabupaten Semarang ada 2 pasangan calon yang kemudian ditetapkan oleh KPU Kabupaten Semarang yang berhak berkompetisi kemarin di tanggal 27 November tahun 2024. Oke, kalau gitu dalam menjalankan proses tersebut ya Pak, apakah ada masalah-masalah yang muncul dalam pelaksanaan tahapan pencalonan dan pemungutan suara kemarin, Pak? Secara umum tidak ada, Mas Cipta. Jadi alhamdulillah KPU Kabupaten Semarang baik komisioner maupun seluruh staf itu sejak awal tahapan pencalonan sudah membuka helpdesk pencalonan, Mas Cipta. Sehingga helpdesk itu bisa diakses oleh publik atau partai politik atau bakal pasangan calon yang mau atau berkeinginan mencalonkan diri di Kabupaten Semarang. Itu bisa lewat online, lewat WhatsApp maupun lewat media sosial KPU maupun datang langsung ke kantor KPU. Nah, alhamdulillah karena adanya helpdesk itu segala potensi masalah yang ada di tahapan pencalonan di Kabupaten Semarang ini bisa kita antisipasi dengan baik.
Kendala yang kemarin cukup menurut kami itu cukup mengagetkan itu kan memang putusan MK nomor 60 PUU Romawi 22 tahun 2024 itu, Mbak. Sehingga partai politik yang awalnya itu partai politik yang bisa mencalonkan itu adalah partai politik yang hanya mendapatkan kursi di DPR, tapi kemudian pasca putusan MK partai politik yang tidak mendapatkan kursi asalkan memenuhi 7,5% kalau di Kabupaten Semarang dari jumlah DPT yang ada di Kabupaten Semarang di pemilu 2024 kemarin itu bisa mencalonkan diri. Contoh misalnya ada partai A, B, C, D, itu partai A perolehannya 2%, partai B 2%, partai C 3%, ini kan sudah 7%. Partai D itu dapat 0,6%. 4 partai ini bergabung itu kemarin bisa mencalonkan diri, begitu Mas Dita. Oke, kalau nah, adanya perubahan regulasi yang mendadak semacam itu tentunya di KPU Kabupaten Semarang kita juga harus sigap mengikuti dan menjalankan arahan dan instruksi dari KPU Provinsi, KPU RI lewat KPU Provinsi Jawa Tengah, begitu Mas Dita. Oke Pak, selanjutnya apa langkah-langkah yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Semarang ke depan agar masalah-masalah tersebut tidak terulang kembali ya Pak? Kalau itu saya menganggap tidak ada masalah ya Mas Dita ya. Jadi secara umum yang harus dilakukan oleh KPU Kabupaten Semarang di internal baik jajaran pimpinan maupun sekretariat harus senantiasa mengikuti arahan dan instruksi yang diberikan oleh KPU RI maupun KPU lewat KPU Provinsi ataupun KPU RI langsung ke kabupaten kota, arahan-arahan yang diberikan, sehingga suksesnya penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Semarang ini kan juga tentunya itu kan menjadi suksesnya penyelenggaraan agenda negara Kesatuan Republik Indonesia di seluruh Indonesia yang digawangi oleh KPU RI, begitu Mas Dita. Oke. Selanjutnya nih Pak Talkis, boleh di-share nggak Pak Talkis hasil pilkada 2024 yang sudah terlaksana kemarin? Ya Mas Dita, kemarin pilkada di Kabupaten Semarang dengan 2 pasangan calon itu Mutiara dan pasangan Haji, kebetulan pasangan yang dimenangkan oleh pasangan Mutiara, Pak Ngesti Nugraha dan Bu Nur Arifah dengan perolehan kurang lebih 80,2% suara, dan pasangan Haji mendapatkan 19,7 sekian persen, atau kalau dalam angka Pak Ngesti pasangan Mutiara itu mendapatkan 445.567 suara sah yang ada di Kabupaten Semarang. Pasangan Haji mendapatkan 109.571 suara. Begitu Mas Dita. Oke, terima kasih informasinya yang Pak Talkis berikan. Untuk terakhir dan sekalian penutup Pak Talkis, boleh kasih kami kata-kata nggak Pak Talkis? Kata-kata hari ini Pak Talkis. Ya. Oke Pak Talkis, untuk penutup sekalian nih, kasih kami kata-kata dong Pak Talkis. Kata-kata dong Pak Talkis. Bagi yang berpuasa tetap semangat berpuasa, bagi yang tidak puasa masih ada hari esok untuk bisa berpuasa. Begitu. Oke. Terima kasih. Oke, sekian podcast hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.